dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang.
Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saudara dan jemaat Tuhan berada hari ini, saya percaya kita semua tetap mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang kedua hingga yang ke-11. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang kedua hingga yang ke-11. Saya bacakan pagi hari ini firman Tuhan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seandainya pagi ini saya memberikan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Adakah di antara kita yang merasa diri tidak berdosa? Kira-kira apa yang akan menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang akan berkata, "Wah, justru di antara semuanya sayalah orang yang paling berdosa." Sebagaimana salah satu kalimat yang cukup populer dari seorang Rasul Paulus yang pernah dituliskannya kepada Timotius. Tapi sungguh kita bersyukur karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang kaya dengan kasih karunia dan rahmat. Dan dalam karya kasih karunia-Nya itu dia bertindak secara restoratif, bukan destruktif. Restoratif artinya dia bertindak untuk merestorasi kita, dia bertindak untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk memperbaharui kehidupan kita. Bukan mendestruksi atau merusak atau menghancurkan atau bahkan membinasakan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang kita baca tadi dikisahkan kepada kita tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan bagaimana tindakan Yesus terhadap perempuan itu. Di bagian awal kisah ini sepertinya kesan yang kita dapat di cerita ini adalah ulah daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Tapi yang menarik di sini adalah ulah mereka itu justru dielakkan oleh Yesus dengan respon kasih karunia-Nya bagi si perempuan yang menjadi objek mereka itu. Waktu para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini datang membawa si perempuan itu kepada Yesus dan mereka berargumen bahwa menurut hukum Taurat perempuan itu harus dirajam. Walaupun sebenarnya niat mereka adalah untuk mencoba Yesus. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Kamu yang pertama yang melemparkan batu." Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-9 dan yang ke-11 di situ dicatat dengan jelas. Di situ dikatakan, "Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua." Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak ada yang melemparkan batu?" Kata perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau." Saudara, sebelum saya lanjut pagi hari ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Menurut saudara, Yesus, kira-kira apakah dia adalah pribadi yang berdosa? Saya yakin kita semua akan sepakat berkata tidak. Bahkan kata firman Tuhan dengan jelas, dia sama sekali tidak mengenal dosa. Kalau begitu, berdasarkan ayat yang ke-7 tadi, yang mengatakan bahwa yang tidak berdosa yang pertama yang melemparkan batu, berarti secara otomatis Yesus dia berhak untuk melakukan hal itu. Dia berhak dan dia satu-satunya orang yang pantas dan boleh untuk melakukan hal itu. Karena dia tidak berdosa. Tapi apa yang Yesus lakukan? Di ayat yang ke-11 disitu dengan sangat jelas dikatakan, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau." Ini kasih karunia Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kasih karunia-Nya yang restoratif itu bukan destruktif. Kasih karunia itu yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang merestorasi segala bentuk kesalahan kita. Sebab Yesus, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan,
Dia bisa saja menghukum si perempuan ini karena jelas berzina itu adalah perbuatan dosa. Tapi kalau seandainya Yesus pakai cara yang destruktif itu, kalau seandainya Yesus melempari si perempuan itu dengan batu, itu kan merusak ya artinya. Berarti Yesus menghancurkan dia secara fisik, bahkan mental juga hati dari si perempuan ini. Jelas dia akan malu. Dilempari dengan batu, jelas fisiknya pasti babak belur, minimal luka-luka dan berdarah-darah begitu ya. Mentalnya pasti down karena seseorang yang ketahuan berbuat zina itu pasti malu. Apalagi kalau dia harus menanggung akibatnya dirajam dengan batu, wah itu malunya pasti berlipat kali ganda. Bahkan hatinya pasti hancur sekali. Dan ketika perempuan ini kalau seandainya dia mengalami hal itu, seandainya dia sudah sedemikian rupa hancurnya, adakah jaminan untuk dia bertobat? Justru mungkin yang ada, dia akan semakin berbuat dosa lagi sebab ternyata dia berpikir, wah ternyata di dalam Tuhan tidak ada perbedaan sama sekali. Justru ternyata di dalam Tuhan saya mengalami penderitaan. Mungkin dia berpikir malah lebih baik saya tetap menjadi seorang pendosa karena ternyata tidak ada bedanya sama sekali. Tapi perhatikan sikap Yesus terhadap si perempuan ini. Di situ dia Yesus berkata di ayat yang ke-11 tadi, aku pun tidak menghukum engkau. Sikap Yesus ini membuktikan dan menggenapi tujuannya datang ke dalam dunia ini. Kalau Bapak Ibu ingat di Yohanes pasal yang ketiga dan ke-16 di sana dicatat bahwa tidak ada satupun orang yang binasa. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Itu jelas tujuan Yesus dan dia menggenapi dalam kisah ini. Jadi kasih karunia yang restoratif itu yang pertama. Tidak menghukum seseorang yang berdosa sebagai orang yang tidak layak sama sekali untuk diampuni. Tetapi menghadapinya dengan lembut dan sabar untuk menuntun kepada pertobatan. Itulah tujuan kasih karunia yang restoratif itu. Bukan berarti orang yang berdosa tidak layak untuk diampuni. Tapi ketika Yesus bertindak dalam kasih karunia-Nya, dia bertindak dengan lembut dan sabar untuk menuntun orang yang berdosa itu kepada pertobatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kasih karunia yang restoratif itu menawarkan kepada seseorang yang berdosa itu keselamatan dan jalan keluar daripada kehidupannya yang penuh dengan dosa. Itu yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Itulah karya Allah kita dalam kehidupan setiap umat manusia. Dalam karyanya dia bertindak untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, bukan merusak atau menghancurkan, bahkan membinasakan. Tapi saudara, perhatikan bagian terakhir dari perikop ini. Bagian paling terakhir di situ, ternyata kasih karunia tidak tinggal selamanya, akan terus menjadi kasih karunia dan tidak ada apa-apa lagi. Tapi kasih karunia harus juga dibarengi dengan kebenaran. Tidak bisa kita selamanya hanya terus menuntut kasih karunia beranggap bahwa ya memang Tuhan kita itu naturnya dari sononya sudah baik dan akan selamanya baik. Maka kita tidak akan pernah dihukum kalau kita berdosa. Tidak bisa kita selamanya hanya mau terus kasih karunia tapi kita tidak berdiri di atas kebenaran. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia harus bersamaan dengan kebenaran. Waktu Yesus dia berkata kepada si perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Jelas itu kasih karunia. Tapi kalimat itu nggak berhenti di situ saja. Ada lanjutannya. Di bagian terakhir dari perikop ini yang ke-11 dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini kebenarannya. Ini kebenaran yang adalah bagian kita yang harus kita lakukan setelah kita terima kasih karunia itu. Jadi ketika Allah sudah merestorasi semua dosa kita, ketika Allah memulihkan semua kesalahan, semua apapun yang kita lakukan, bagian kita adalah hidupilah kebenaran itu. Lakukan kebenaran dan jangan lagi mau hidup dalam segala perbuatan-perbuatan dosa dan kesia-siaan. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi seluruh dan jemaat. Hari ini mari tetap lakukan kebenaran dalam hidup kita. Mari sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih Engkau kembali berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami, berikan kami kekuatan supaya kami menghidupi kebenaran Allah dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan sehingga kami mampu hidup sebagai orang benar yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan kami lakukan bagian kami untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Terima kasih kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu yang singkat pagi hari ini. Sertai kami sepanjang hari. Semua apapun yang kami kerjakan Tuhan beserta dan memberkati. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.